Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Robi Mustari dari CGP Angkatan 10. Dalam hal ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik, di mana saya kali ini akan mewawancarai atau melakukan pra-observasi pada Bapak Muhammad Yusuf selaku guru kelas 5 yang akan dilakukan eh, observasinya nanti. Dalam hal ini langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pra observasi. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf, untuk kali ini saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait tentang pra observasi yang akan saya lakukan sebelum observasi nanti di kelas ya Pak Yusuf. Rencananya kita akan melakukan supervisi akademik ya untuk pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan. Setelah nanti observasi, mungkin nanti kita lakukan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik ya. Baik, pertanyaan pertama Pak Yusuf, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Pak Yusuf terapkan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Oke, terima kasih Pak Robi atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan saya rekan Pak Robi, Muhammad Yusuf, mengajar kelas 5B. Di kegiatan pra observasi ini saya berencana untuk mengangkat pembelajaran IPA, khususnya pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya Pak Robi. Jadi materi tentang ilmu pengetahuan alam ya. Dalam hal ini kan digabung dengan IPAS ya, Pak Yusuf, ilmu pengetahuan sosial. Cuma yang diambil adalah tentang sifat-sifat cahaya ya. Baik, selanjutnya Pak Yusuf, menurut Pak Yusuf, area pengembangan untuk siswa yang diarahkan Pak Yusuf dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Yang pertama tentunya eh, pembiasaan nilai-nilai positif atau budaya positif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi pada prosesnya, dan yang ketiga tentang umpan balik yang berupa produk-produk yang dihasilkan oleh siswa. Begitu Pak Ruby. Jadi seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan ya, jadi ada beberapa area pengembangan yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa ya. Selanjutnya Pak Yusuf, dari rencana kan Pak Yusuf sebelum melaksanakan pembelajaran itu ya nanti akan kita observasi itu ada membuat rencana pembelajaran ya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau dalam hal ini modul ajar gitu ya. Kira-kira eh, bentuk atau model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan di kelas nantinya? Oke, untuk model pembelajaran yang kalau saya pribadi lebih menekankan keaktifan siswa di sana, pastinya ada pembelajaran secara berkelompok. Ya, jadi menerapkan pembelajaran yang berbasis pada aktivasi ya, keaktifan siswa, kemudian akan dibuat kelompok-kelompok pembelajaran gitu ya, kelompok-kelompok belajar gitu ya. Jadi nanti belajar mungkin lebih akan menarik ya menurut Pak Yusuf ya. Baik, kemudian strategi pembelajaran yang akan Pak Yusuf Pak Yusuf terapkan itu seperti apa? Apakah Pak Yusuf nanti akan melaksanakan kegiatan mungkin menerapkan budaya-budaya positif gitu ya. Terus apa yang dilakukan gitu ya? Budaya positifnya apa? Kemudian apakah akan ada pembelajaran secara berdiferensiasi atau mungkin nanti ada apa namanya? Pembelajaran yang berbasis sosial emosional gitu ya, seperti mungkin dari apa namanya ice breaking atau apa yang bisa mengembalikan kesadaran atau mengembalikan fokus ya peserta didik. Kira-kira mungkin seperti apa langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran apa yang akan Pak Yusuf terapkan? Yang pertama-tama untuk menumbuhkan
budaya positif di awal pembelajaran, mungkin saya akan menyajikan tentang nikmat-nikmat apa ketika kita memiliki organ mata yang sempurna, karena itu berkaitan sekali antara mata dan cahaya yang akan kita bahas nanti di materi utama. Yang kedua, di proses pembelajaran saya juga akan menampilkan materi-materi pembelajaran sesuai karakter atau tipe belajar siswanya. Jadi untuk yang tipe melihat atau audio, dia bisa menggunakan seperti mind mapping ya. Yang kedua ada yang bercerita, yang ketiga menggunakan praktek langsung gitu. Produk-produk praktek. Misalnya cahaya merambat lurus, siswa dapat mempraktekkan dengan benda-benda yang kita siapkan. Seperti itu Pak Robi. Untuk di akhir pembelajaran kita tampilkan keberagaman produk-produk yang tadi. Gitu. Jadi terlihat jelas ya dari mungkin nanti sampai dari proses ya, dari awal kemudian proses sampai nanti hasil kegiatan pembelajaran ya, mungkin akan menampilkan produk-produk dari hasil pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan ya ketika pembelajaran. Ya dari dari proses pembelajaran gitu, dari awal kemudian proses sampai hasil, apakah ada bentuk penilaian Pak Yusuf yang Pak Yusuf lakukan gitu? Kira-kira bentuk penilaiannya itu seperti apa gitu menurut Pak Yusuf? Dalam pembelajaran saya pastinya ada proses penilaian berupa LKPD sudah pasti. Di sana ada lembar yang saya nilai, saya tekankan keaktifan siswa, kerjasama siswa, dan tentunya produk yang dihasilkan nantinya seperti itu. Ya. Jadi bentuk penilaiannya mungkin bisa beragam ya, mungkin mulai dari apa namanya asesmen awal gitu ya, kemudian dari prosesnya gitu ya, proses pembelajaran sampai nanti ada hasil penilaian hasil pembelajaran ya. Kayaknya menarik nih Pak Yusuf untuk bisa apa namanya mengamati langsung gitu ketika Pak Yusuf melaksanakan apa namanya pembelajaran di kelas nih. Nanti mungkin saya minta izin untuk bisa apa melakukan observasi ya di kelas Pak Yusuf ketika Pak Yusuf melaksanakan pembelajaran. Kira-kira kalau bisa tahu kapan tuh ya Pak Yusuf kita bisa melakukan observasi untuk Pak Yusuf dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Insya Allah kita bisa menjadwalkan di tanggal Senin depan, Pak Robi. Kita tanggal 12 ya, kalau 12 tidak salah. Agustus ya. Iya. Kelasnya masih tetap sama Pak Yusuf ya? Ya. Untuk jamnya Pak Yusuf bisa tahu kira-kira jam berapa kita akan melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas? Kita lihat setelah upacara anak-anak istirahat mungkin di jam 9 kita bisa mulai mempersiapkan. Oke, Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan ya untuk bisa melakukan kegiatan dan aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita. Pak Yusuf nanti di kelas 5B ya Pak Yusuf. Oke. Dari tadi yang telah kita apa namanya diskusikan nih Pak Yusuf sebelum kita melaksanakan observasi, dalam pra observasi ini dari awal mungkin bisa disimpulkan mungkin kegiatan apa yang bisa Pak Yusuf lakukan dari awal hingga akhir nanti supaya apa ya supaya nanti bisa terlihat jelas gitu ya apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu direncanakan, apa yang perlu dilakukan dan mungkin inginnya hasilnya seperti apa gitu. Oke, yang pertama saya akan menerapkan budaya positif di awal pembelajaran. Yang kedua, kita sama-sama belajar dengan siswa pembelajaran yang eh, memenuhi tipe-tipe belajar siswa yang beragam. Yang ketiga adalah umpan balik berupa hasil produk-produk yang bermacam-macam dari tipe-tipe belajar siswa yang beragam tadi. Semoga pembelajaran ini dapat berlangsung yang
pertama selain fokus, siswa juga dapat menikmati dan senang dalam belajar. Amin, insya Allah ya Pak Yusuf ya, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Pak Yusuf ketika pelaksanaan observasi di kelas ya, kegiatan pembelajaran Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan Pak Yusuf untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, khususnya untuk peserta didiknya gitu nanti di kelas 5 ya, kelas 5B ya, bisa tercapai gitu ya dengan apa yang tadi sudah direncanakan dari awal gitu. Mudah-mudahan sampai ketemu nanti kita masih bisa diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi Pak Yusuf nanti di hari Senin lagi ya, Senin tanggal 12 Agustus ya, di jam kedua mungkin ya, jam kedua setelah istirahat ya. Terima kasih Pak Yusuf, mudah-mudahan Pak Yusuf selalu diberikan kesehatan dan perlu dipersiapkan dengan matang segala sesuatu untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan sekalian kegiatan pra observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pra observasi ini dapat memberikan pemahaman ya terhadap rencana-rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, khususnya untuk Bapak Muhammad Yusuf yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi observer untuk bisa mengobservasi dan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Yusuf di kelas. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti saya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, hari ini kita akan belajar IPAS. Materinya adalah mengenal sifat-sifat cahaya. Kalian tahu organ mata? Organ mata bisa dapat melihat dengan menggunakan apa? Bantuan apa? Cahaya. Cahaya di dunia ini ada apa saja? Yang pertama cahaya yang paling besar. Matahari. Terus cahaya apa lagi? Lampu. Oke, sebelum masuk ke materinya, Bapak ada lagu nih tentang sifat-sifat cahaya. Kita dengerin dulu. Oke, ini ada kabel. Ayo kita bareng-bareng. Sifat-sifat cahaya ada 5 macamnya. Satu merambat lurus, kedua dipantulkan, yang ketiga patah menembus benda bening, keempat dihiaskan, kelima diuraikan.
Sekali lagi. Sifat-sifat cahaya, mari kita jelaskan. Cahaya merawat lurus, itu senter contohnya. Cahaya dipantulkan, itu cermin contohnya. Menembus benda bening, kaca jendela contohnya. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah berdiskusi tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja tadi sifat-sifat cahaya? Yang pertama, dapat merambat lurus. Yang kedua, Cahaya dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Satu, cahaya merambat lurus. Ya, dapat merambat lurus. Dua, Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, apa yang keempat? Cahaya dapat diuraikan. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak tujuan pembelajarannya, kenapa kita harus belajar tentang sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu tujuannya kenapa kita harus belajar ini untuk keseharian? Sifat-sifat cahaya buat apa aja? Ya, nggak apa-apa. Tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Tujuan pembelajaran. Apa? Kalau ada cahaya, kira-kira kita bisa melihat kedalaman air nggak? Nah, ya itu salah satunya, mengukur kedalaman air. Yang kedua, cahaya. Ya, cahaya sehari-hari bisa digunakan buat apa aja? Kalau kalian sebelum bepergian ngapain tuh? Bercermin, kan bercermin juga menggunakan cahaya, bisa. Oke. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan kenapa kita mempelajari sifat-sifat cahaya, ada beberapa tugas yang telah Bapak berikan ke beberapa kelompok. Yang pertama, kelompoknya Lena, boleh dipersiapkan. Pakainya gitu. Kedua, percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Lena nanti perkenalkan dulu teman-teman. Berjaga dulu di sini. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3 ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang merambat lurus saja. Ya, coba kasih contoh ke Bapak dan teman-teman kalian bagaimana sih cahaya dapat merambat lurus. Kakak di sini kakak. Oke, ya.
kencengin satu lagi. Ini nih. Ya, tembus ya di antara celah-celah itu. Iya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Lena. Yang kedua ada penugasan kepada Wilda tentang peta konsep sifat-sifat cahaya. Boleh Wilda, mohon untuk maju. Iya, menjelaskan secara sederhana saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, contohnya cahaya yang keluar dari lampu senter lurus ke depan. Yang kedua, cahaya akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Contohnya, cahaya yang masuk pada akuarium berisi air membuat terjadinya pembiasaan. Biasa. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya tetap bisa masuk ke dalam ruangan meski terhalang kaca. Yang keempat, cahaya dapat merambat pada ruangan apa udara. Contohnya, cahaya matahari bisa sampai ke bumi melewati ruang apa udara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas yang terakhir Bapak berikan kepada Safina untuk membacakan sebuah puisi tentang cahaya. Silakan Safina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Cahaya Ilmu Berhati. Di dunia yang penuh dengan cerita, cahaya ilmu terang yang tidak ada tergantikan. Belajar, berpeganglah pada buku-buku, karena ilmu adalah harta yang tak ternilai. Begitu banyak hal yang akan kau temui dalam pelajaran hidup dan cita-cita. Jadilah penjelajah yang penuh dengan semangat. Kembangkan bakat dan jangan pernah menyerah. Belajar, di dalam dirimu ada potensi yang besar, seperti bunga yang mekar di pagi hari. Ilmu adalah air yang menyiramkan kebijaksanaan. Guru adalah tangan yang memandu langkah. Jadilah pribadi yang baik dan berintegritas. Tumbuhkan etika dan sikap santun dalam hati. Pendidikan tak hanya mengejar materi, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kita hari ini telah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari sifat-sifat cahaya? Nah, kita simpulkan kembali ya. Tadi sifat cahaya bisa dipantulkan, kemudian apa yang kedua? Bisa merambat lurus. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, merambat pada ruangan. Oke, bisa diurai. Kalau cahaya bisa diurai itu contoh kejadian alamnya apa? Terbentuk yang tujuh warna itu apa? Langit, ya. Oke. Kemudian setelah kita mempelajari sifat-sifat cahaya, kita akan memahami cara memanfaatkan cahaya tersebut. Misalnya cahaya matahari, kita bisa menjemur berbagai benda. Biasa jemur apa kalian? Baju.
kalian berarti belajar apa saja hari ini? Sifat-sifat cahaya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi, Pak Muhammad Yusuf. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sehat. Walaupun sedikit flu ya. Ya, sedikit. Oke, baik Pak Robi, Pak Yusuf, pada pendampingan individu kelima ini izinkan saya untuk melakukan penilaian terhadap percakapan pasca observasi. Sebelumnya sudah terobservasi ya? Sudah. Pak Robi ke Pak Yusuf dan juga observasi ke kelas. Observasi di kelas ya. Kelas Pak Yusuf. Kelas berapa Pak kalau boleh tahu? Kelas 5B. Kelas 5B ya, berarti sudah observasi dan sekarang adalah sesi pasca observasi yang dihadiri oleh PP. Izin saya untuk mendengarkan wawancara pasca observasi pada Pak Robi dan Pak Yusuf. Kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Bu Arini sudah memberikan kesempatan dan waktunya bagi saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan pra observasi dan observasi yang mungkin minggu kemarin ya Pak Yusuf kita sudah lakukan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yusuf, di sini sesi kita lanjutkan dengan sesi pasca observasi setelah melakukan kegiatan observasi yang kemarin kita sudah lakukan ya Pak Yusuf di kelas pada kegiatan pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan untuk anak-anak kelas 5B ya kelas. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan supervisi akademik ya pada kegiatan pembelajaran Pak Yusuf. Jadi pasca observasi kali ini. Yang pertama Pak Yusuf, seberapa jauh Pak Yusuf ini sudah menerapkan perencanaan yang sudah dilakukan dari awal? Apakah sudah dilakukan semuanya atau mungkin ada beberapa yang mungkin ada catatan dari Pak Yusuf belum dilaksanakan kegiatan pembelajaran dari perencanaan? Ya, terima kasih Ibu kesempatannya dan Pak Robi. Yang saya nilai dari pembelajaran saya kemarin ketika kegiatan observasi soal pembukaan dan pembelajaran diferensiasi sudah cukup. Yang kurang di penutupan atau ketika refleksi tindak lanjut di akhir kegiatan saya rasa itu kurang. Gitu ya. Oke. Refleksi ya di akhir ya. Mungkin apa Pak Yusuf? Kendalanya apa? Saya terlewat. Lupa, mungkin waktunya kali sudah. Baik. Saya lihat dengan pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan itu sudah mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena di situ saya melihat ini dari hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi. Pertama Pak Yusuf sudah memetakan anak menjadi beberapa kelompok gitu ya, yang sesuai dengan audio visual, auditori, kemudian dengan kinestetik gitu ya. Di situ pun Pak Yusuf sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan diferensiasi. Apa Pak Yusuf kira-kira kemarin yang Pak Yusuf lakukan, sudah lakukan? Kemarin yang sudah saya lakukan diferensiasi melalui proses penyampaiannya dan diferensiasi produk ketika siswa mengerjakan tugas-tugas. Oke, jadi berdiferensiasi pertama melakukan diferensiasi proses, kemudian langsung ada produknya ya, diferensiasi produk yang dari yang sudah dihasilkan tadi.
Sepertinya yang dilakukan Pak Yusuf sudah mengacu semua sesuai dengan rencana yang dilakukan, yang dibuat dari awal gitu ya Pak Yusuf. Saya lihat juga anak-anaknya sangat antusias melaksanakan pembelajaran. Oke, Pak Yusuf, apakah Pak Yusuf sudah mengacu pada tujuan pembelajaran yang dilakukan di awal? Apakah semuanya sudah tercapai Pak Yusuf tujuan pembelajaran? Kalau dilihat dari hasil KPD yang dikerjakan siswa, kemudian produk yang dihasilkan siswa, yang pertama tujuan pembelajaran saya kan anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya itu sudah tercapai. Oke, sudah tercapai ya. Jadi ada Untuk dari kompetensi. awal ada pembelajaran menggunakan budaya positif ya. Budaya positif sudah dilakukan, kemudian pembelajaran diferensiasi dan prosesnya. Oke, baik Pak Yusuf, saya kira yang dilakukan Pak Yusuf sudah melakukan semua pembelajaran yang direncanakan gitu. Dan mungkin ada beberapa catatan kecil saja yang menjadi refleksi dari hasil pembelajaran yang dilakukan Pak Yusuf. Yang pertama mungkin tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan bahwa di akhir Pak Yusuf kurang memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang saya lihat juga Pak Yusuf ketika melakukan pembelajaran itu Bapak Yusuf menyampaikan tujuan pembelajaran juga tidak langsung menyampaikan tujuan pembelajaran gitu, tapi di tengah-tengah ketika pembelajaran sudah berjalan Pak Yusuf baru memberikan tujuan pembelajaran gitu. Harusnya disampaikan dulu sehingga anak tuh jadi tahu di awal gitu ya, oh jadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah ini gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak Yusuf, saya kira pembelajaran sudah memberikan semangat dan motivasi tersendiri buat anak gitu ya dalam pembelajaran diferensiasi. Mungkin terakhir memberikan kesimpulan tanya jawab yang mungkin lebih dioptimalkan lagi ya untuk anak-anak, karena dengan diskusi dan tanya jawab mungkin anak-anak lebih mendalami ya kira-kira apa yang belum dia pahami gitu untuk pembelajaran di kelas gitu kan. Kemudian saling memberikan penguatan gitu kepada teman-temannya di masing-masing kelompok. Mungkin itu ya Pak Yusuf, dari tiga itu ya yang perlu ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan kedepannya Pak Yusuf bisa lebih meningkatkan kinerja pembelajaran di kelas gitu ya, dan bisa lebih memantapkan lagi cara-cara atau strategi yang diberikan ketika pembelajaran. Mungkin itu saja ya Bu hari ini untuk kesempatan pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak Yusuf sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan lebih baik lagi ya. Saya juga boleh menambahkan terima kasih kepada Pak Robi dan Ibu, karena di ajang seperti ini saya jadi lebih tahu dan memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Itu saja Bu ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi, Pak Muhammad Yusuf. Luar biasa sekali ya. Ini adalah praktek coaching yang sedang dijalankan oleh Pak Robi dan Pak Yusuf. Semoga ini kita dapat meningkatkan lagi ya, mengembangkan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid. Seperti itu yang kita harapkan bersama, dan juga mengembangkan kompetensi diri kita sebagai tenaga. Itu saja, terima kasih. Inilah akhir dari pasca observasi, wawancara pasca observasi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.